Shalom, selamat pagi saudaraku semua. Pagi hari ini kami percaya Engkau tetap ada dalam sukacita. Dan pagi hari ini Tuhan memberikan kasih-Nya yang terbaik untuk kita. Haleluya. Mari kita mau awali ibadah kita pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa. Mohon pimpinan dan penyertaan dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Bapa kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu. Kalau pagi hari ini Tuhan, Kau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah. Mari Tuhan, kiranya Kau tutup bungkus setiap kami, untuk kami boleh bersungguh-sungguh menikmati kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau yang terus memimpin kami. Engkau juga memimpin ibadah kami pagi hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya saat pagi hari ini Kau sudah memenuhi seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, tutup bungkus setiap kami hamba-hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, pagi hari ini kami mau menyenangkan hati-Mu melalui pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Serahkan hatiku, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan hanya kepadamu Bapa. Semua ku berikan padamu. Kuduskan kami Yesus, kuduskan Kau selalu. Agar kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Agar aku senangkan-Mu. Kerinduan kami untuk menyenangkan-Mu ya Bapa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hati kami. Ku serahkan
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Kami ingin menyenangkan hati-Mu melalui pujian-pujian kami. Mari Tuhan, Kau taruhkan roh sukacita-Mu atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau bersukacita, kami mau bersorak-sorai di dalam nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini saudaraku? Haleluya. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Pagi hari ini kita bersyukur buat kasih anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita boleh beribadah walaupun hanya di rumah, tapi kita mau tetap semangat. Kita mau tetap bersukacita. Kita mau angkat pujian. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Satu-satunya dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu kami pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh
sumber kekuatan kita. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Dan firman-Nya yang terus menopang kita, menguatkan kita, meneguhkan kita. Dan oleh karena itu kita mau tetap percaya hanya kepada Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Percaya firman-Nya yang terus menopang kita, menguatkan kita. Tetaplah percaya hanya kepada Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Firman-Nya terus memegang hidup kita, terus menopang hidup kita. Oleh karena itu jangan pernah takut, Tuhan selalu beserta kita. Sebentar kita mau dikuatkan, diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk firman-Nya. Yesus, Kau kebenaran. Haleluya Yesus. Kau
hidup. Kami mau hidup hanya untuk-Mu ya Bapa. Oh haleluya Yesus. Hidup bagi-Mu. Menjauhkan kami dari Engkau ya Bapa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan dengan judul Hikmat untuk Hidup yang Benar. Hikmat yang membuat kita bisa menjalani hidup yang benar. Oke. Hikmat yang membuat kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-16 sampai 33. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Lihat, aku mengutus kamu tengah serigala. Sebab itu hendaklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata di kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada suatu pun yang tertutup dan tidak akan dibuka, dan tidak ada suatu pun yang terbuka yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa.
Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Amin. Ya. Next. Kita hidup khusus anak Tuhan, maka hidup kita itu dituntut oleh Tuhan untuk menampilkan satu kehidupan yang benar di hadapan banyak manusia. Kehidupan yang benar dimanapun kita berada, di rumah, di pekerjaan, bahkan dimanapun, dimana saja, kita harus menampilkan kehidupan yang benar. Next. Saudara, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita dapat menampilkan kehidupan yang benar di tengah-tengah dunia sekarang ini, di tengah dunia yang serba cenderung untuk melakukan yang tidak benar. Yang pertama tentunya adalah di dalam ayat yang 16 dikatakan kita harus cerdik dan tulus. Dalam ayat 16 dikatakan demikian. Next. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti tulus seperti ular dan tulus seperti merpati. Next. Kecerdikan, ketulusan adalah 2 hal yang harus ada dalam hidup kita, yang paling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga ketika kita cerdik namun tulus, kita cerdik dan tulus, maka itulah yang disebut dengan hikmat. Next. Kalau kita cerdik tanpa tulus, kecerdikan kita cenderung untuk membodohi orang lain. Tetapi sebaliknya, kalau kita tulus, next, tanpa cerdik, kita akan dibodohi orang lain. Jadi 2 hal yang harus ada. Tidak bisa kita berkata aku saja, tetapi hati kita tidak tulus. Atau aku tulus, bodoh, tidak cerdik, akan dibodohi orang lain. Itu sebabnya harus ada dua-duanya. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Next. Itulah yang disebut dengan hikmat. Untuk kita bisa cerdik, untuk kita bisa tulus. Dan kalau ada dua-duanya itu disebut dengan hikmat. Hikmat itu dimulai dengan takut akan Tuhan. Orang sekolah supaya dia pinter, supaya dia cerdas, supaya dia bisa berpikir secara baik. Tetapi kalau tanpa ketulusan, maka hanya membodohi orang lain. Tetapi kalau kita takut akan Tuhan dan mengikuti Dia, maka Tuhan akan memperlengkapi kita dengan hikmat, yaitu kita tulus, kita cerdik, tapi kita juga memiliki ketulusan. Next.
Hikmat adalah dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Jadi kalau kita berpikir warisan yang harta, banyak orang berpikir warisan yang paling penting itu adalah kekayaan. Tetapi pengkhotbah berkata, warisan yang terpenting adalah hikmat, sehingga kita bisa menghadapi keadaan di sekeliling kita. Kita bisa mengatasi segala sesuatu yang ada di sekeliling kita dengan kecerdikan dan ketulusan. Cerdik artinya kita bisa segala sesuatu itu sampai jauh depan. Tapi tulus berbicara tentang sikap hati kita yang mau menerima dan menjalani apa yang harus kita jalani. Jadi untuk kita hidup benar, yang pertama kita harus cerdik dan tulus, karena situasi mengharuskan kita. Yang kedua adalah jangan takut. Jangan takut. Next. Di dalam ayat yang ke-28 dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, di akhir zaman ini, supaya kita tidak menjadi takut, tidak menjadi takut dengan keadaan di sekeliling kita, tidak menjadi takut dengan intimidasi ada di sekitar kita, tidak menjadi takut dengan penganiayaan yang mungkin akan terjadi. Alkitab berkata, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Manusia membunuh, bisanya membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Jiwa itu kalau di Jawa disebut nyawa. Nyawa. Yang bisa membinasakan nyawa hanya Tuhan. Berbicara tentang hidup, manusia hanya bisa membunuh tubuh sesamanya, tetapi hidup yang sesungguhnya itu ada di dalam dirinya. Hidup itulah yang menggerakkan tubuh, dan hanya Tuhan yang bisa membinasakannya. Itu sebabnya dikatakan jangan takut. Next. Hari sekarang ini, hari-hari zaman-zaman sekarang ini, tantangan yang berkaitan dengan mempertahankan iman tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Mungkin harus melepaskan nyawa demi mempertahankan iman. Kalau kita membaca perikop ini, bagaimana akan terjadi orang akan membunuh sesamanya. Seorang ayah akan menyerahkan anaknya, seorang anak akan membunuh orang tuanya. Karena mempertahankan iman. Tantangan yang kita hadapi hari-hari ini adalah berkaitan dengan apakah aku dapat mempertahankan imanku di hadapan Tuhan, atau melepaskan iman itu sendiri. Next. Itu sebabnya jangan takut, bahkan apabila harus kehilangan nyawa sekalipun karena mempertahankan iman kepada Yesus. Kita akan melihat beberapa ayat. Next.
Yang pertama di dalam Matius 16 ayat 25 dikatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Alkitab berkata, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ketika diperhadapkan dengan tantangan iman, ada orang-orang yang berkata, oke lah, untuk sementara aku lebih baik menyelamatkan hidupku saja. Siapa tahu nanti aku bisa kembali kepada Tuhan. Tapi Alkitab berkata, orang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mempertahankan iman. Apabila sampai melepaskan nyawa sekalipun, Tuhan akan memberikan kita hidup yang kekal. Tetapi ketika kita mencoba untuk berkompromi, berhitung-hitung untung ruginya, dan kita mulai berpikir, siapa tahu nanti ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Ketika kita mulai berpikir begitu dan kita bertindak seperti itu, kita kehilangan kesempatan keselamatan kita, kehilangan hidup yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, next, yang ketiga adalah jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Kalau yang kedua tadi berkata jangan takut dengan apapun yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Di dalam ayat yang ke 32 dan 33, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Ada satu konsekuensi ketika kita meninggalkan Tuhan, menyangkal Tuhan, tidak lagi mengakui Yesus sebagai Tuhan. Konsekuensinya adalah Tuhan pun akan menyangkal kita. Tuhan pun akan berpaling dari kita. Ayat ini berbicara begitu. Barang siapa yang menyangkal aku juga akan menyangkal dia di depan Bapa. Tapi barang siapa mengakui aku di depan manusia, artinya kita mau berkata benar, ya aku mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Saudara, yang seperti ini kita harus tetap berani berkata, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tantangan besar di depan kita, tantangan banyak di depan. Tantangan mungkin kita akan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan dengan pengakuan ini. Tuhan mau supaya kita tetap ada di dalam Dia. Karena di dalam ayat 22 di sana dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan di dalam iman sampai kesudahannya akan selamat. Jangan tinggalkan Tuhan. Next.
Keselamatan hanya ada satu jalan. Kalau orang berkata banyak jalan menuju Roma, bisa lewat mana saja. Untuk menerima hidup yang kekal, untuk masuk di dalam kerajaan Allah, jalannya hanya satu, yaitu di dalam Tuhan. Di luar itu, di luar Yesus, yang ada adalah kebinasaan kekal. Next. Para Rasul 4 ayat 12, dan selain di dalam Dia, di dalam Yesus, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain. Tidak ada nama yang menjamin keselamatan. Nama yang memberikan kita kepastian keselamatan. Hanya di dalam nama Kristus. Jangan. Next. 10 ayat 9. Jika kamu mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini jaminan, saudara. Ini jaminan. Kalau kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kamu diselamatkan. Ingat, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain di dunia ini yang kita dapat diselamatkan. Oleh sebab itu, next. Jangan tinggalkan Tuhan. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Keselamatan tidak bisa ditukar dengan yang lain. Keselamatan jauh lebih berharga karena berbicara tentang kekekalan, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Di dunia ini kita sementara, tapi di sana kekal. Hanya ada dua tempat, di neraka atau di surga. Kalau kita meninggalkan Tuhan, artinya kita kepada. Kalau kita meninggalkan Tuhan, artinya kita sedang berjalan kepada kematian kekal. Oleh sebab itu jangan lepaskan kepercayaan, karena besar upah nantinya. Hari ini kita diajari oleh Tuhan untuk memiliki hikmat supaya kita bisa hidup benar. Kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur yang sudah Bapak Ibu terima, mari kita persiapkan lebih dahulu roti dan anggur kita. Sama bangkit berdiri. Kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Roti yang adalah lambang daripada tubuh Kristus. Tubuh yang sudah rela hancur bagi kita yang percaya kepadanya.
tubuh yang sudah karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dengarkan pernyataan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita mengangkat anggur dengan tangan kanan kita. Yang berisi anggur adalah lambang daripada tubuh darah Kristus. Curah di Kalvari. Darah yang tercurah di Golgota hanya untuk menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kita dan menjadikan kita kudus di hadapan Bapa di surga. Namun demikian juga darah yang menjadi meterai untuk setiap perjanjian baru yang Allah berikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Sekarang dengarkan pernyataan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami memuji akan Engkau Tuhan. Saranmu ya Allahku. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh kami memuji akan kebesaran-Mu ya Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu di dalam hidup kami, sehingga hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan, dan hari ini kami boleh menikmati perjamuan kudus. Kami percaya kami akan menerima berkat dari perjamuan kudus, bukan kutuk. Dan kami bersyukur melalui perjamuan kudus ini, kami yang sakit menjadi sembuh, kami yang lemah menjadi kuat kembali, karena berkat perjamuan kudus menyertai kami.
Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini ya Tuhan, kami kembali berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia di dalam tangan-Mu. Di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi ini Tuhan, kami sungguh berharap hanya kepada-Mu. Kami sungguh berserah kepada-Mu, sebab pertolongan kami datangnya hanya daripada Tuhan. Itu sebabnya kami datang kepada-Mu, memohon belas kasihan, memohon kasih karunia-Mu, sehingga Indonesia boleh melewati pandemi ini, dan banyak orang yang terpapar menjadi sembuh oleh karena kuasa Tuhan dinyatakan. Dan kami tahu melalui pandemi ini Tuhan, banyak orang akan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, karena mereka ditolong oleh Tuhan, karena mereka mendapatkan pertolongan yang dari Allah. Berkati para tenaga medis, tenaga kesehatan di dalam, terus memberi kekuatan bagi mereka untuk mereka dapat menolong setiap pasien COVID ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan bangsa Indonesia, dari Bapak Presiden Joko Widodo sampai ketua lingkungan, lurah, RT, RW, di mana setiap kami boleh ada di seluruh Indonesia ini. Tuhan, Kau yang sudah menetapkan mereka menjadi pemimpin atas kami, ajari kami untuk tunduk kepada mereka seperti kami tunduk kepada Tuhan. Dan kami berdoa bila Tuhan memperlengkapi mereka dengan hikmat Tuhan, memperlengkapi mereka dengan hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka menjalankan pemerintahan dengan bijaksana dan membawa bangsa ini mengalami pertolongan Tuhan, karena Engkau memakai mereka. Memberkati aparat keamanan TNI dan Polri yang mereka menjaga keamanan negeri ini, menjaga kesatuan negara Indonesia. Semuanya tertinggi Kapolri sampai mereka yang bertugas di desa-desa, bahkan di perbatasan negeri ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami berdoa, kalau mereka sedang sakit, kami mengangkat tangan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kesembuhan terjadi bagi mereka. Kalau mereka sedang dalam kelemahan, di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan, kekuatan yang baru Tuhan sediakan bagi mereka. Kalau mereka sedang bergumul, tangan Tuhan disediakan untuk menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pertolongan pada kami pagi hari ini. Kami percaya berkat-Mu tercurah berlimpah atas setiap kami. Kesehatan, berkat pertolongan, berkat penyertaan, berkat pemeliharaan, bahkan berkat kekuatan untuk kami dapat terus menghidupi hidup kami ini. Dan kami percaya berkat Allah disediakan oleh Tuhan bagi setiap kami. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih, mari kita mengangkat tangan. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan dan kekuatan melalui kuasa Roh Kudus berlimpah-limpah di dalam hidupmu, menyertai engkau, memenuhi hidupmu hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Untuk persembahan dapat dikumpulkan melalui ketua kelompok sel atau dikirim ke gereja. Saya mengucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.